Hidayah. Sebagian orang seringkali mengatakan, entar ajalah jadi orang benernya kalau udah tua. Entar ajalah ngajinya kalau udah tua. Entar ajalah tobatnya kalau udah tua. Tapi satu hal yang mereka lupa sadari bahwa pemilik hidayah bisa kapanpun memanggil aku, kamu, dan kita semua untuk pulang. Penundaan mengambil hidayah dengan kata nanti aja, entar aja, besok aja, tanpa disadari sedang menjauhkan kita dari hidayah. Tidak peduli sudah tua atau masih muda, tidak peduli sering sakit atau sangat sehat, dimanapun, kapanpun pemilik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memanggil kita semua. Sebagian dari kita tidak menyadari bahwa masa mudanya lah yang akan dipertanggungjawabkan, dan sebagian dari kita menyadari tapi tidak mau menjemputnya, atau mau menjemput hidayah dengan rasa malas. Salah satu alasan dan ujian terberat adalah cinta dunia. Mereka masih asik dengan dunia yang fana, entah apa yang mereka kejar, sehingga semakin hari semakin menjauhi hidayah. Ada sebagian yang menjemput hidayah di awal waktu, tapi seiring berjalannya waktu mereka ikut berbelok. Sedih memang, tapi itulah kenyataannya. Ada juga sebagian yang masih diberikan waktu, kemudian dia menjemput hidayah. Dia hebat, hingga kini dia mempertahankan hidayahnya. Dia menjaga hidayah dengan terus berdoa kepada pemilik hidayah. Semua pernah berbuat salah, tapi semua punya kesempatan yang sama untuk menjemput hidayahnya. Mintalah kepada Allah hidayah dan istiqomah di atas kebenaran. Sebutlah al-huda, petunjuk, maka engkau akan mendapat hidayah petunjuk. Sebutlah as-sadat, maka arah panahmu akan lurus sampai tujuan. Hadis riwayat Ahmad. Kata orang-orang masih muda waktunya asik-asik, happy-happy, foya-foya, gak perlu mikirin yang berat-berat, apalagi mikirin gimana tua nanti, apalagi masalah ibadah, pokoknya itu masalah nanti. Tapi pernah gak sih nemuin orang yang gak siap waktu dihadapi sama masalah-masalah baru seiring dia beranjak dewasa? Sampai ada yang beralasan, aku cuma anak kecil yang terjebak di tubuh orang dewasa. Dia tidak bisa menangani masalahnya. Dia tidak siap menghadapi masalah-masalah baru. Jadi, apa benar kalau masih muda itu waktunya senang-senang saja? Tentu tidak. Tak sedikit teman yang menjadi pengingat, tapi diri masih enggan untuk taat. Padahal, dengan datangnya mereka adalah suatu jalan menuju hidayahnya. Tak sedikit juga yang mengatakan, doain ya, biar cepat dapat hidayah. Tapi juga tak ada aksi selanjutnya. Hidayah memang hak prerogatif Allah. Tapi bukan berarti kita hanya menunggu, dan menunggu, tapi tanpa menjemputnya. Karena pengingat hidayah begitu banyak, tapi kita sendiri yang tidak mengambil hidayahnya. Dan sebab seseorang terhalangi dari hidayahnya adalah keengganan dan ketidaksungguhan dalam memohon hidayah kepadanya. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri, dan kekayaan hati. Hadis riwayat Muslim. Dan ketika merasa sudah hijrah, sudah mendapat hidayah, jangan cepat puas dengan apa yang sudah didapat. Sahabat yang taat, lingkungan yang mendukung, dan segala kemudahan mendalami ilmu agama, apalagi sampai menghina teman yang belum mendapat hidayah. Pada saat itu kita sadar bahwa kita sudah menemukan zona nyaman dan zona aman, tapi jangan lupa bahwa kita butuh terus berkembang, mengembangkan kebaikan, mengembangkan kemampuan, dan mengerahkannya supaya bermanfaat bagi kita, keluarga, orang banyak, dan Islam. Setelah mendapat hidayah, tetaplah berdoa agar hidayah tidak pergi lagi dan berusahalah untuk selalu melakukan kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir kisah hidup kita nanti, berakhir masih dengan menggenggam hidayah atau malah sebaliknya. Mereka yang beruntung bukan mereka yang hanya bisa memiliki harta di dunia. Mereka yang beruntung bukan yang hanya bisa memiliki apapun yang diinginkannya. Mereka yang beruntung bukan hanya yang mempunyai jabatan tinggi di kantor. Mereka yang beruntung bukan hanya yang dipandang banyak orang karena kastanya atau kepopulerannya. Tapi mereka yang beruntung adalah mereka yang mampu mensyukuri nikmat yang diberikan penciptanya. Mereka yang beruntung adalah mereka yang mampu mengolah nikmat untuk kembali dibagikan dengan saudara-saudaranya. Mereka yang beruntung adalah mereka yang mampu menggenggam erat hidayahnya hingga akhirnya dia diizinkan untuk memasuki surganya. Dan semoga kita semua termasuk di antara mereka yang beruntung.